mental para bapak ya yang merupakan ya pencari nafkah ya. Ya, jadi dalam budaya kita, budaya timur ya, status ayah sebagai pencari nafkah itu sudah menjadi hal yang lumrah ya. Jadi eh, kalau di budaya lain ya hal itu sulit dibedakan ya karena eh, perempuan juga punya status yang sama, hak yang sama dalam berprofesi ya. Nah, di sebagian masyarakat kita hal itu masih kuat ya. Nah, eh, terkait kesehatan mental mereka ini ya kerap masih jarang diteliti ya. Nah, kenapa? Ya mungkin karena dianggap para bapak-bapak itu selalu sehat mentalnya gitu ya, tahan banting ya, jadi nggak boleh mengeluh ya, selalu harus perkasa, kuat, nah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Nah, tampak itu dari penelitian dari Ibu Naomi dan Mbak Tia bahwa mereka juga mengalami stres ya. Bagaimana stres itu berdampak kepada kesejahteraan psikologis mereka, ya ternyata hal yang sama dialami mereka juga. Nah, apa yang menjadi hal yang menarik adalah bahwa ada yang disebut dengan harmoni. Keharmonisan di dalam keluarga itu ternyata memegang peran penting juga. Maka pada kesempatan ini mau dilihat bagaimana peran keharmonisan ya bisa memoderasi antara stres dan kesejahteraan psikologis. Nah, bagaimana persisnya hal itu dilakukan dan apa hasilnya dan bagaimana dinamika yang terjadi di antara para bapak-bapak yang sehari-hari banting tulang ya menjadi pencari nafkah, kita akan saksikan pada sore hari ini. Oleh sebab itu, kami perkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Naomi. Ya, silahkan kita lihat slide-nya bersama, teman-teman. Iya, Ibu Dr. Naomi Stikno, MPD Psikolog. Beliau menjalani pendidikan sarjana psikologi dari Universitas Kristen Maranatha tahun 97, 2 tahun kemudian S2 juga di universitas yang sama. Lalu pada 2018 meraih gelar doktor di Universitas Padjadjaran, juga di Kota Bandung. Ya, pengalaman kerja beliau sudah cukup banyak ya. Berbagai kegiatan pernah dilakukan, mulai dari konsultan klinis, pernah menjadi staf pengajar, dan juga yang paling menonjol adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi Tarumanegara ya. Ya, sejak 2001 ya sampai hari ini. Nah, kepakaran beliau adalah psikologi klinis, psikologi anak dan remaja, kognisi agresi forensik. Publikasi Anda bisa saksikan di Google Scholar yang ada di bagian bawah link ya. Selamat sore Ibu Naomi. Terima kasih telah hadir di FDI kita pada edisi hari ini, tanggal 4 Maret. Terima kasih. Sore, Pak Raja. Terima kasih. Itu. Ya, yang kedua narasumber kita adalah Mbak Tia. Lengkapnya adalah Agathea Maibel, MPhil Psikolog CHT ya. Pendidikan diperoleh ya di Malaysia bidang psikologi tingkat bakalaureat, kemudian bidang master di Universitas Tarumanegara ya, dan sejak 2024
ya mengikuti profesi psikologi ya di Universitas Tarumanegara. Nah, pengalaman beliau ya pernah menjadi psikolog di berbagai tempat, ya baik di bidang umumnya di bagian trainingnya, dan pernah juga menjadi konselor ya sampai hari ini menjadi konselor di berbagai perusahaan, antara lain di PT Aku Pintar Indonesia dan juga PT Gastra di Cemerlang. Selamat sore, Mbak Tia, Sore, Pak. yang hadir pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama, kita berikan kesempatan kepada kedua narsum kita. Silahkan Ibu Naomi dan Mbak Tia. Tempat dan waktu kami berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Raja untuk pembukaannya. Senang sekali kami diundang untuk mengisi pada pertemuan FDI di sore hari ini, gitu ya. Selamat datang buat para peserta FDI dari program Magister Psikologi Universitas Tarumanegara. Saya mendahului Mbak Tia ya sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, Bapak Ibu semua dan teman-teman. Kami di program Magister Psikologi Universitas Tarumanegara, kami melakukan program FDI ini ya, Focus Group Discussion, dengan pendekatan ilmiah gitu ya. Jadi kita lebih ke FDI. Jadi kita fokus dengan diskusi ilmiahnya gitu ya. Dari hasil tesis para mahasiswa di program magister. Jadi kami para dosen, salah satu saya yang ikut mengajar di program Magister Psikologi UNTAR, berkesempatan membimbing seorang mahasiswa ya adalah di sini namanya Agathea ya. Jadi Agathea ini salah satu mahasiswa bimbingan untuk program S2 gitu ya, dan menyelesaikan program pendidikannya untuk Magister Psikologi ini, di mana dengan peminatan yang dipilih adalah peminatan psikologi keluarga. Mungkin teman-teman tahu di program Magister Psikologi UNTAR ini ada 3 peminatan ya. Ada peminatan psikologi industri, ada peminatan psikologi pendidikan, dan juga ada peminatan psikologi keluarga. Jadi Mbak Agathea ini mengambil peminatan psikologi keluarga. Jadi pelajaran-pelajaran yang dipelajari, mata kuliah yang dipelajari di bidang peminatan psikologi keluarga tentunya berkaitan dengan hal-hal apa yang terjadi di dalam keluarga gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di dalam keluarga tentu kita mengetahui bahwa ada unsur-unsurnya pasti ya. Ada unsur dalam keluarga apa saja, minimal ada unsurnya yaitu ada seorang suami dan istri gitu kan ya. Itu unsur paling utamanya gitu ya, di mana seorang lelaki dengan perempuan membina suatu hubungan berkeluarga gitu ya. Kemudian nanti dari mereka lahirlah anak, biasanya seperti itu gitu ya. Tapi kita tidak bisa tutup mata juga di dalam keluarga, apalagi kita mungkin yang kultur Asia gitu ya. Berbicara tentang satu laki-laki dan satu perempuan bersatu di dalam sebuah ikatan dan menjadi sebuah keluarga, tentunya kita bicara tidak hanya keluarga inti gitu ya, tapi juga ada keluarga besar. Keluarga besar itu keluarga dari pihak si bapak, ada keluarga dari pihak si ibu gitu ya. Nah, jadilah satu keluarga besar gitu ya yang turut mewarnai kehidupan dalam berkeluarga gitu ya. Jadi ada bapak, ada ibu, ada anak, dan jangan lupa ada pihak di keluarga besar juga. Nah, kita juga masih perlu diingatkan terus gitu ya bahwa kita berbicara tentang pria, bapak-bapak, keluarga yang ada di Indonesia ya. Mungkin kita fokusnya adalah penelitian-penelitian yang ada di Indonesia karena UNTAR adanya di Indonesia gitu ya. Jadi
warna Asia, warna Indonesia itu jangan dilupakan gitu ya, bahwa Indonesia masih tergolong budaya yang ada adalah budaya Asia, budaya yang cenderung masih menomorsatukan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga seperti itu ya. Dan perkembangan zaman memang mengajak para wanita juga ikut serta, para istri gitu ya, ikut serta dalam mencari nafkah di dalam sebuah keluarga. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa budaya itu sudah mengakar gitu ya, bahwa ada citra bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah utama gitu ya, di dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Itu citra itu tuh sudah terinternalisasi di benak kita orang Asia. Saya sekarang kita bicara adalah orang Indonesia. Jadi sudah ada itu terpatri di situ gitu. Jadi ya mohon maaf nih Pak Raja laki-laki gitu ya. Betul ya Pak Raja ya. Ya bapak-bapak ini ada di sini dari bapak-bapak lagi kan ya. Ini laki-lakinya cuma Pak Raja Pak gitu ya. Ya jadi kaum pria ini sepertinya sudah terbentuk dari sejak kecil gitu ya, sejak menjelang masa di remajanya, di dewasanya diingatkan gitu ya bahwa dia punya tugas utama nanti saat menjadi seorang ayah adalah pencari nafkah ya untuk keluarganya. Nah, jadi waktu kami berdiskusi, Agathea berdiskusi dengan saya sebagai pembimbingnya, Agathea tertarik ternyata pada hal ini, teman-teman. Ya, umumnya orang membahasnya keluarga kan ibunya yang dibahas gitu ya, sebagai pengasuh anak di rumah seperti itu. Tapi jangan pernah lupa gitu, bahwa tadi dalam keluarga itu ada unsur ada bapaknya ada ibunya. Ibunya betul perlu diperiksa, perlu diteliti gitu ya, tapi bapak juga perlu gitu. Jangan dilupakan gitu ya, apalagi tadi tugasnya besar loh sebagai pencari nafkah gitu ya. Which is kita tahu namanya mencari nafkah di luar sana tentu banyak stresor gitu ya dalam bekerja, mungkin tekanan dari pekerjaan, tekanan dari lingkungan, pun tekanan dari istrinya sendiri atau keluarga besarnya gitu ya, termasuk anaknya juga itu juga bisa menjadi tekanan pada pria yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga Agathea sepertinya terketuk hatinya gitu ya untuk melihat apa yang ada pada para pria ini, para pencari nafkah ini ya, bagaimana kondisi psikologisnya ya dari para pria, bagaimana mereka ini agar tetap bisa bekerja mencari nafkah dengan kondisi kesehatan mental yang baik ya. Seperti apa sih gambarannya? Kemudian tadi ya, karena dia memang berada di dalam sebuah keluarga, tentu sangat kita harapkan keluarga ini berperan lah untuk bisa menjaga pun meningkatkan kesehatan mental dari para pria pencari nafkah ini, gitu ya. Karena pastinya kan seorang suami bekerja gitu ya untuk keluarganya, pulangnya adalah ke rumah ya ke keluarganya. Nah, kalau keluarga ini memiliki unsur-unsur dari keluarga yang harmonis ya, yang penuh dengan komunikasi yang baik ya, penuh dengan kelekatan. Tentu seorang ayah yang mencari nafkah ini akan merasakan eh, kesejahteraan lah secara psikologis gitu ya, sehingga tekanan-tekanan yang mungkin dia miliki dari luar rumah gitu ya bisa diminimalisir gitu ya dengan kehadiran keluarga yang harmonis seperti itu ya harapannya ya supaya para bapak mencari nafkah ini tetap sejahtera secara psikologis. Mana mungkin Bapak Ibu teman-teman ketahui khususnya karena kebetulan saya seorang psikolog yang lama bekerja di rumah sakit gitu ya. Kasus stres mungkin yang datang ke rumah sakit itu paling banyak memang perempuan ya yang mengeluh gangguan ini dan itu memang banyak perempuan. Tetapi saat saya bekerja dulu di rumah sakit jiwa gitu ya,
ternyata pasien yang sakit jiwa yang masuk udah gangguan kejiwaan berat itu banyaknya laki-laki, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi kita tahu bahwa di sini bahwa cukup banyak laki-laki itu sebenarnya stres dalam hidupnya, tapi ketidakmampuan mereka untuk bisa apa ya mengungkapkan gitu ya, sampai mencari psikolog, konseling gitu, malah sedikit gitu di ruang praktek. Tetapi di rumah sakit jiwanya, rawat inapnya malah banyak laki-laki gitu ya, yang sampai mengalami gangguan jiwa yang berat. Nah, kalau diurut-urut, kok gitu dari mana nih sumber masalahnya gitu ya? Jangan-jangan ada peran dari keluarganya juga gitu ya, memberikan apa tekanan hidup seorang ayah ini menjadi semakin berat gitu ya. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran itu yang bisa eh, apa ya, yang berkecamuk ya di pikirannya Mbak Agathea nih ya, sampai mengusulkan ide, penelitiannya adalah tentang pria pencari nafkah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua yang memang tertarik dengan penelitian ya, khususnya dalam meneliti tentang kesejahteraan keluarga, keharmonisan keluarga. Ingatlah ada satu figur yang perlu menjadi perhatian kita bersama juga gitu ya, yaitu seorang ayah yang mencari nafkah. Oke, pengantaran dari saya itu dulu gitu ya. Detail-detailnya nanti oleh Mbak Agathea akan lebih detail bagaimana Mbak Agathea menyelesaikan atau dari mengerjakan dari awal penelitian ini sampai menghasilkan sebuah karya dan juga bisa sampai dipublikasikan dan juga dibagikan kepada masyarakat. Jadi saya sekian dulu, saya serahkan kepada Mbak Agathea. Silakan, Thea. Oke, terima kasih banyak Bu Naomi atas pengantarnya yang sangat lengkap. Cukup menjelaskan konteks background-nya sebelum kita masuk ke inti materi. Dan juga terima kasih ya Pak Raja sudah membuka sesinya pada hari ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi saya izin share screen dulu kali ya. Oke, sudah tampilkah? Lagi proses kayaknya masih masih hitam. Bentar, mungkin signal. Masih gelap, Mbak. Oh, oke. Hmm, kalau sinyal saya yang kurang, bolehkah saya minta tolong moderator mungkin? Saya kirimkan linknya saja. Kirim ke saya aja, Mbak. Nanti. Nah, ini udah Mbak. muncul. Tadi barusan Itu tadi muncul. udah muncul ya. Oh, Ah, ah. cuman kayaknya kalau Boleh dikirim ke saya, Mbak. oke, saya kirim aja ya. Oke, sudah saya kirim lewat WhatsApp. Soalnya ini kalau saya share kayaknya nggak bisa di full screen. Nah, sudah tampil ini? Ya, ini udah muncul sih, Mbak. Boleh minta request akses, Mbak. Request akses, oh di mana ya? Oh, di Canva-nya harus request akses. Oke, sebentar. Belum ada yang minta request akses, Mbak, maaf. Oh, iya. Udah ini sih udah request sih, Mbak. Oh ya, coba dilanjutin dulu mungkin, Mbak. Oke, udah? Oh ya, udah kebuka. Oke. Sebentar ya. Full screen. Udah kelihatan? Oke, Kelihatan ya, Mbak ya? Oh, ya sudah. Oke, nanti saya tinggal minta tolong next kalau udah siap ya. Oke, ya pertama-tama ini mungkin judul tesis asli saya, The Mental Health of Indonesian Male Breadwinners, Family Harmony as a Moderator Between Perceived Stress and Psychological Well-being, yang saya kerjakan bersama Bu Naomi selaku dosen pembimbing saya. Nah, boleh next? Oke,
mungkin untuk konteks studi ini sebenarnya dilakukan di pertengahan 2024 dan publikasinya di awal 2025. Dan memang tesis ini dari awal saya buat dengan bahasa Inggris, makanya ini juga dipublish di Graduate Student Journal of Psychology yang diterbitkan oleh Columbia University dari Amerika. Ya kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk publikasi di sini, maka untuk studi lengkapnya nanti bisa dicari saja karena open access kok untuk jurnalnya. Boleh next. Oke, mungkin kita masuk ke topik intinya. Karena memang dari awal saya benar seperti kata Bu Naomi, saya memiliki ketertarikan pada kesehatan mental pria. Nah, khususnya di Indonesia, dalam konteks keluarga itu pria biasanya diekspektasikan mencari nafkah dan juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah, zaman sekarang sebenarnya topik kesehatan mental sudah menjadi lebih umum dibandingkan dulu. Namun terdapat kurangnya fokus nih pada kesehatan mental pria karena ya, seperti tadi pada pengantar biasanya orang-orang fokusnya ke pihak ibunya. Dan memang benar sebagai seorang ibu itu, apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu juga sudah mulai masuk ke dunia kerja, mereka bebannya jadi mungkin double, tetapi kita juga tidak bisa melepas atensi kita dari para prianya, karena malahan para pria ini menjadi topik diskusi yang mungkin sedikit tertutupi jadinya. Nah, maka kesehatan mental pria ini seringkali diabaikan karena ekspektasi sosial memaksa para pria itu untuk selalu kuat, seperti tadi kata Pak Raja di awal. Nah, banyak juga miskonsepsi seputar kesehatan mental pria karena mereka menampilkan gejala mental itu beda dari wanita. Seperti tadi yang kata Bu Naomi, mungkin di rumah sakit banyak kan yang rawat jalan itu para wanita atau ibu-ibu, sedangkan kalau yang udah berat banget sampai masuk ke institusi itu justru yang pria nih, sampai rawat inap. Nah, para pria ini juga lebih tertutup biasanya untuk membicarakan masalah mental mereka. Sedangkan studi yang mungkin baru-baru ini di tahun 2023 itu menambahkan teori sosialisasi maskulin dan juga hegemoni maskulin namanya. Sosialisasi maskulin ini maksudnya adalah nilai dan perilaku yang dipelajari dari laki-laki lain yang justru biasanya mendukung agresi, ketabahan, individualitas, dan juga kemandirian. Sedangkan hegemoni maskulin ini adalah ekspektasi budaya agar laki-laki itu kebal terhadap emosi dan juga kerentanan. Nah, ini nih makanya para pria mungkin jadi segan untuk mencari bantuan untuk kesehatan mental atau bahkan sekedar membicarakannya sampai benar-benar udah parah banget nih. Nah, makanya topik ini harus diperhatikan karena kesehatan mental yang terlantar itu bisa menyebabkan timbulnya gangguan mental yang lebih permanen dan itu justru bisa meningkatkan kecenderungan bunuh diri bahkan. Dan menurut WHO, statistik bunuh diri pria ini justru jauh lebih tinggi dibandingkan wanita di seluruh Indonesia dan juga di Indonesia statistik itu serupa. Boleh next? Nah, berikutnya kita masuk ke variabel kedua dari penelitian ini karena kita mendiskusikan kesehatan mental pria, maka kesehatan mental saya akan ambil dari segi psychological well-being. Nah, jika sebelumnya adalah gambaran kesehatan mental yang buruk, yang seperti gangguan mental dan juga bahkan sampai bunuh diri, maka perspektif kesehatan mental yang baik itu sebenarnya bukan nggak hanya penyakit mental, tetapi juga keadaan kesejahteraan psikologis yang disebut psychological well-being ini. Nah, seperti yang dapat dilihat di slide, mungkin dimensi kesejahteraan psikologis ini ada lumayan banyak nih. Ada penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan juga pertumbuhan pribadi. Nah, ini menurut teorinya Riff di tahun 95. Nah, inilah yang gambaran orang yang sehat secara mental yang benar-benar sejahtera tuh kayak begini. Jadi nggak cuman dia sekedar nggak stres atau sekedar oh nggak ada gangguan jadi nggak apa-apa, tapi dia benar-benar bisa bahagia dengan hidupnya dan bisa memenuhi tujuan hidupnya mungkin ya. Boleh next? Oke. Nah, karena tesis ini berfokus pada pria yang menjadi pencari nafkah keluarga, nah di generasi ini pria penafkah ini mulai menghadapi dilema. Nah, mereka ingin melakukan hal-hal yang lebih bermakna bagi diri mereka sendiri, cuman pada saat yang bersamaan mereka juga ingin menafkahi keluarga mereka secara finansial. Nah, perempuan kan zaman sekarang sudah mulai berperan juga nih sebagai pencari nafkah. Nah, mereka mungkin kalau perempuan itu bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan atau pilihan. Nah, cuman laki-laki ini kalau terutama di Indonesia masih melihatnya sebagai sebuah kewajiban. Jadi mereka nggak punya privilege gitu ya untuk memilih
Mereka ingin lebih fokus ke diri mereka sendiri, ke yang benar-benar menjadi passion mereka, atau harus menekuni pekerjaan yang mungkin mereka sebenarnya kurang menyukai hanya demi bisa menafkahi keluarga mereka. Nah, menurut data dari BPS RI, statistik penafkah pria di Indonesia dan Jakarta secara spesifik ini sebagai berikut. Jadi masih ada 86% nih di antara pencari nafkah keluarga itu dominannya laki-laki, dan di Jakarta juga 84% pencari nafkah itu juga laki-laki. Nah, subjektif well-being pria ini lebih sensitif sebenarnya terhadap perubahan status pekerjaan daripada wanita. Karena kesehatan mental wanita atau anak-anak dalam sebuah keluarga itu justru nggak terlalu berubah berdasarkan konfigurasi penafkah. Jadi mau penafkahnya ibunya atau anaknya itu sebenarnya buat wanita dan anak-anak mereka mungkin nggak terlalu memikirkan. Nah, cuman kesehatan mental pria ini justru tampaknya lebih buruk jika ia menjadi penafkah satu-satunya dibandingkan pria yang dibantu oleh istri untuk mencari nafkah. Cuman tentu saja masih ada nuans di dalam percakapan ini karena mungkin dari segi budaya dari dulu kan pria itu memang harus dilihat sebagai sosok yang menjadi provider gitu ya di keluarga. Jadi ini hanya berlaku kalau gaji istrinya tidak melebihi suami. Jadi para pria ini masih ingin dibantu mungkin untuk mencari nafkah agar dia tidak menjadi pencari nafkah satu-satunya, cuman juga dia masih punya pride sebagai laki-laki dan dia ingin menjadi pencari nafkah yang lebih dominan lah di keluarganya. Boleh next? Oke. Nah, karena para penafkah pria ini terbebani berbagai hal sekaligus, nah contohnya adalah ekspektasi sosial mereka, di mana mereka harus kuat, di mana mereka harus jadi tulang punggung, tidak boleh mengeluh tadi, dan juga mereka juga harus memikirkan keluarga mereka dan juga finansial mereka. Nah, ini bisa menjadi sumber-sumber stres mereka justru. Nah, meskipun ada banyak definisi nih sebenarnya tentang stres, yang saya pakai di tesis kali ini adalah definisi dari Cohen pada tahun 97, yang menggabungkan berbagai perspektif tentang stres untuk mendefinisikannya sebagai proses ketika tuntutan dari pemicu stres melebihi kemampuan individu, yang menghasilkan resiko kesehatan fisik dan mental yang merugikan bagi individu tersebut. Jadi lebih ke persepsi terhadap stres itu sendiri, dibandingkan mungkin stresornya secara objektif. Nah, penafkah ini bisa lebih sensitif terhadap dukungan sosial, terutama jika berasal dari anggota keluarga mereka sendiri. Nah, meskipun mereka termotivasi untuk keluarga untuk bekerja keras, cuman mereka mungkin masih rentan terhadap stres dan juga tantangan terkait pekerjaan. Nah, stres mereka juga dapat diperburuk nih oleh rasa tanggung jawab mereka terhadap keluarga untuk menjadi penyedia nafkah. Namun, memiliki keluarga sebagai koneksi terdekat untuk menerima dukungan dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka meskipun sedang menghadapi stres. Boleh next? Oke. Nah, hubungan interpersonal secara umum memang diketahui punya peran yang paling penting dalam membentuk kesejahteraan di berbagai budaya. Nah, terutama di budaya Asia ya, karena kan kita lebih ke interconnected ya dibandingkan budaya Barat mungkin yang lebih individualis. Nah, ini juga termasuk nih dalam berbagai definisi tentang kesejahteraan psikologis. Jadi hubungan keluarga yang harmonis ini sudah sering kali ditemukan dapat memfasilitasi kesejahteraan tersebut. Nah, dimensi keharmonisan keluarga sendiri itu bisa dibagi mungkin menjadi komunikasi yang efektif, resolusi konflik, kesabaran, waktu yang berkualitas dengan keluarga, dan juga rasa identitas keluarga itu sendiri. Nah, saling ketergantungan dan keharmonisan antar pribadi ini sangat penting nih bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di masyarakat timur. Nah, meskipun Indonesia secara teknis terletak di Asia Tenggara, budaya Indonesia dalam menghargai hubungan interpersonal itu masih selaras dengan mayoritas negara timur. Negara timur ini seperti mungkin Cina, Korea, dan juga Jepang, di mana menjadi beberapa sumber referensi tesis ini juga. Nah, Kementerian Kesehatan Indonesia juga sebenarnya telah mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan mental mereka dengan mengelola stres. Serta sebenarnya dari kementerian kita juga udah mendukung nih untuk menciptakan rumah tangga yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Boleh next? Oke, berhubung dengan semua variabel yang sudah dibahas sebelumnya, tesis ini memang fokus pada domain stres yang dirasakan, kesejahteraan psikologis, dan pada akhirnya keharmonisan keluarga. Khususnya seperti yang sudah berulang-ulang kali disebut, akan mengamati populasi penafkah pria.
Nah, menurut literatur sebelumnya, stres yang dirasakan ini biasanya berbanding terbalik dengan kesejahteraan psikologis. Sementara keharmonisan keluarga ini sangat terikat dan terkait dengan kesejahteraan psikologis dalam konteks Asia. Nah, dengan menggabungkan dua hal tersebut, dapat disimpulkan kalau keharmonisan keluarga ini dapat berperan dalam hubungan antara stres yang dirasakan dan juga kesejahteraan psikologis. Asumsi ini didukung lebih lanjut oleh temuan yang menunjukkan bahwa hubungan keluarga justru memiliki efek buffering terhadap penurunan kesejahteraan psikologis selama peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Jadi ini maksudnya adalah hubungan keluarga ini tidak ikutan terbawa-bawa oleh hidup yang penuh tekanan dan justru mereka yang menjadi seperti baseline yang stabil gitu. Jadi asal ada kesejahteraan keluarga, keharmonisan keluarga, dengan itu diteorikan mungkin kesejahteraan psikologis itu dapat tetap dijaga walaupun di tengah-tengah stres dan itu yang menjadi dasar tesis pada kali ini. Maka hipotesisnya adalah stres yang dirasakan memprediksi kesejahteraan psikologis dan keharmonisan keluarga itu dapat memoderasi hubungan keduanya. Boleh next? Oke, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental dengan analisis moderasi. Nah, variabel yang diteliti ada 3, yaitu stres yang dirasakan, kesejahteraan psikologis, dan juga keharmonisan keluarga. Pengumpulan data yang dilakukan melalui survei online di wilayah Jabodetabek sehingga partisipan hanya membutuhkan perangkat yang bisa mengakses kuesioner. Partisipan ini direkrut melalui media sosial dan juga rekomendasi dari mulut ke mulut dengan total akhir ada 304 responden pada akhirnya. Kriteria partisipan adalah laki-laki dewasa usia 30-40 tahun, sudah menikah, memiliki anak usia 3-12 tahun, berperan sebagai pencari nafkah utama, tinggal di wilayah Jabodetabek dan tinggal bersama keluarga inti. Nah, ini cukup ketat ya kriterianya sebenarnya. Nah, pembatasan usia dan wilayah ini sebenarnya dilakukan untuk meminimalkan faktor luar. Jadi biar tidak ada faktor-faktor eksternal seperti perbedaan budaya kerja, kondisi lingkungan, serta beban pengasuhan pada anak di fase perkembangan yang berbeda. Jadi karena mungkin waktu itu saya memikirkannya karena ini tesis menjelajahi topik yang cukup jarang didiskusikan di Indonesia, seperti kesehatan mental pria secara umum, dan juga fokusnya ke pencari nafkah di dalam konteks keluarga, saya ingin hasil tesis ini menjadi lebih fokus dan juga relevan, walaupun mungkin pada akhirnya untuk menggeneralisasi masih butuh pertimbangan lebih lanjut. Boleh next? Oke, nah berdasarkan hasil yang didapatkan, mayoritas partisipan berusia 33-35 tahun, tinggal di Jakarta, bekerja di sektor swasta, dan dengan waktu tempuh kerja sekitar 30 hingga 60 menit ini untuk perjalanan dari rumah ke kantor mereka. Serta mereka rata-rata memiliki 2 anak. Sebagian besar berpenghasilan dan pengeluaran bulanan di kisaran 5 hingga 10 juta rupiah. Nah, hasil kategorisasi ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan melaporkan tingkat stres yang rendah, kesejahteraan psikologis yang tinggi, dan juga keharmonisan keluarga yang tinggi. Nah, ini nanti akan saya bahas lagi di diskusi untuk lebih lanjut untuk implikasinya jadi bagaimana. Boleh next? Oke, nah berdasarkan analisis korelasinya, kesejahteraan psikologis memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan stres yang dirasakan. Artinya semakin tinggi stres, semakin rendah kesejahteraan psikologis. Sebaliknya juga berlaku demikian. Semakin rendah stres, berarti semakin tinggi kesejahteraan psikologisnya. Selain itu, stres juga berkorelasi negatif dengan keharmonisan keluarga, yang menunjukkan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi ini mungkin berkaitan dengan keharmonisan keluarga yang lebih rendah. Cuman hasil regresi linear menunjukkan bahwa stres mampu memprediksi kesejahteraan keluarga sekitar 30%, dan ketika dimasukkan ke dalam model regresi moderasi, model menjadi lebih kuat dengan total varian yang dapat dijelaskan menjadi 40%. Nah, efek interaksi antara stres dan keharmonisan keluarga ditemukan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dapat berperan sebagai pelindung yang melemahkan dampak negatif stres terhadap kesejahteraan psikologis. Boleh next? Nih, mungkin lebih jelasnya dengan menggunakan grafik ya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa pada semua tingkat keharmonisan keluarga, baik rendah, sedang, maupun tinggi, hubungan antara stres yang dirasakan dan kesejahteraan psikologis tetap bersifat negatif. Artinya semakin tinggi stres, kesejahteraan psikologis tetap menurun pada semua kelompok. Namun perbedaannya terletak pada kekuatan dampaknya.
kelompok dengan keharmonisan keluarga yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan psikologis yang konsisten lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan keharmonisan rendah, meskipun pola penurunannya tetap sama. Nah, kelompok dengan keharmonisan sedang berada di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa semakin harmonis hubungan keluarga ini, maka semakin lemah juga dampak negatif stres terhadap kesejahteraan psikologis. Dan ini cukup konsisten ya. Dengan kata lain, keharmonisan keluarga ini tidak mengubah arah hubungan antara stres dan kesejahteraan psikologis, cuman mungkin keharmonisan keluarga ini bisa memperlemah intensitas dampak negatif stresnya. Jadi para pria ini masih bisa menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Boleh next? Oke. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres yang dirasakan memang memprediksi kesejahteraan psikologis pada laki-laki mencari nafkah utama. Dan keharmonisan keluarga terbukti memoderasi hubungan tersebut. Dengan kata lain, kedua hipotesis yang menjadi fokus dalam penelitian ini telah didukung dan diterima. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa stres berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat gagasan bahwa keharmonisan keluarga berperan sebagai pelindung yang melemahkan dampak stres terhadap kondisi psikologis seseorang. Secara teoritis, mungkin temuan ini dapat dijelaskan melalui model transactional stress dan coping. Dan teori ini menekankan peran penilaian kognitif dan sumber daya coping dalam menghadapi stres. Jadi lebih ke bagaimana mereka melihat atau mempersepsikan stres itu sendiri. Nah, baru ada peran keharmonisan keluarga sebagai pelindung itu sejalan dengan hipotesis social buffering, yaitu hubungan sosial justru dapat mengurangi dampak negatif dari stres. Nah, walaupun fokus penelitian kelompok relatif jarang diteliti, yaitu laki-laki mencari nafkah utama, hasilnya tetap konsisten dengan literatur-literatur sebelumnya yang sebenarnya lebih ke masyarakat secara umum dan tidak membedakan antara laki-laki, perempuan, ataupun status pekerjaan dan penafkah mereka. Boleh next? Oke. Nah, untuk keterbatasan studinya perlu dicatat bahwa penelitian ini dilakukan di wilayah metropolitan Jakarta atau Jabodetabek yang memang merupakan pusat ekonomi Indonesia. Partisipan kemungkinan memiliki peluang ekonomi, akses layanan kesehatan, infrastruktur, dan juga fasilitas yang lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah-daerah lain. Nah, sehingga hal ini memang dapat membantu meredam dampak stres. Namun, stabilitas ekonomi tidak sepenuhnya menggantikan peran dukungan sosial dan emosional dari keluarga. Seperti yang tadi dikatakan, dari peran keluarga sendiri udah bisa memprediksi 40% nih dari efek stres ke kesejahteraan psikologis. Nah, selain itu, sebagian partisipan juga melampaukan tingkat stres yang rendah, serta kesejahteraan psikologis dan keharmonisan keluarga yang tinggi. Nah, hal ini mungkin justru dipengaruhi oleh kecenderungan laki-laki untuk menekan atau menutupi masalah yang mereka alami, seperti yang kita bahas di awal. Serta mungkin terhadap bias nih, karena ini kan pengisian kuesioner secara mandiri. Termasuk juga mungkin karena di Indonesia menekankan aspek kekeluargaan, jadi mungkin mereka secara sosial juga berharap bahwa ingin menampilkan keluarganya secara baiklah. Maka penilaian terhadap keluarga mereka mungkin bisa jadi lebih baik daripada kondisi aslinya. Namun ini semua hanyalah asumsi mengenai keterbatasan studi kali ini. Keterbatasan lain dari studi ini adalah fokus pada laki-laki pencari nafkah pria utama pada usia produktif. Nah, sehingga hasilnya perlu digenerasikan dengan hati-hati seperti yang tadi saya bilang, karena ini nggak menutup kemungkinan untuk ada kelompok-kelompok lain juga sebenarnya. Jadi kelompok lain misalkan ada pencari nafkah pria yang bukan dominan, atau juga pencari nafkah pria di daerah-daerah pedesaan, atau juga ini seperti yang tadi di awal dikatakan partisipannya khusus pada orang-orang yang tinggal dengan keluarga inti. Jadi hanya ibu, bapak, dan anak. Jadi tidak ada peran dari keluarga besar juga karena pastinya dengan keluarga besar mungkin beban mencari nafkahnya akan lebih besar atau juga ada stresor-stresor dari tingkat generasi yang berbeda. Nah, penelitian ini juga tidak mencakup kelompok sandwich generation, jadi hanya melibatkan ayah dengan anak usia prasekolah hingga usia sekolah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan metode yang campuran agar lebih menangkap pengalaman yang lebih beragam dan mendalam. Boleh next?
Oke, untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa stres yang dirasakan menurunkan kesejahteraan psikologis pada laki-laki pencari nafkah utama dan keharmonisan keluarga terbukti melembahkan dampak negatif stres tersebut. Nah, temuan ini menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai sumber dukungan emosional yang melindungi kesehatan mental. Mungkin untuk implikasinya, untuk penguatan relasi keluarga bisa didukung oleh edukator, oleh layanan psikologis, dan kebijakan tempat kerja bahkan yang ramah keluarga. Dan mungkin faktor-faktor ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan laki-laki pencari nafkah. Boleh next? Oke, mungkin sekian dari saya untuk saat ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Tia atas atas presentasinya. Kita sudah saksikan tadi teman-teman sekalian hasil penelitiannya. Sekarang kita, karena tidak ada video sore hari ini, maka kita langsung acara tanya jawab ya dan diskusi. Nah, untuk itu sebagaimana kebiasaan kita, ada teman-teman kita yang diberikan prioritas dulu untuk menjadi memberikan pertanyaan gitu ya. Untuk itu kami beri kesempatan dulu pada rekan yang sudah ditentukan. Silakan. Silakan Mbak Michelle. Baik, terima kasih Pak Raja atas waktunya. Selamat sore Kak Agathea, selamat sore juga Bu Naomi. Terima kasih atas pemaparannya. Saya mau tanya sedikit. Jadi kalau menurut Kak Tia sendiri, setelah melakukan penelitian tersebut, bentuk dukungan dari keluarga yang seperti apa yang paling membantu pria pencari nafkah ini ketika mereka menghadapi tekanan pekerjaan atau keuangan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Michelle. Yang berikut kita beri kesempatan kepada Mbak Jessica. Silakan Mbak. Sore teman-teman semuanya, makasih Pak Raja atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk pemaparan materinya dari Kak Agathea dan juga Bu Naomi. Mungkin mau nanya, sebenarnya mungkin nggak sih keharmonisan keluarga dari variabel itu justru yang malah menjadi tekanan tambahan kalau misalnya pria tuh jadinya harus ngerasa selalu kuat demi keluarganya, demi menjaga stabilitas keluarganya itu sendiri. Paling itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jessica. Ya mungkin langsung ditanggapi dulu ya Mbak Tia atau Ibu Naomi. Ya. Baik, saya coba tanggapi lebih dulu, baru nanti saya alihkan ke Bu Naomi untuk lebih melengkapi ya. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi, bentuk dukungan seperti apa ya yang bisa diberikan kepada bapak-bapak ini yang pencari nafkah? Mungkin jika dilihat dari aspek-aspek dalam keharmonisan keluarga itu sendiri, ada komunikasi, resolusi konflik, kesabaran, identitas, dan juga waktu berkualitas. Mungkin dari aspek-aspek itu sendiri bisa dipecah lagi untuk sebagai dukungannya seperti apa sih? Nah, dari sudut pandang keharmonisan keluarga sendiri, dari segi komunikasi saja bisa didukung dari anggota keluarga yang saling peduli satu sama lain. Mungkin hal ini bisa sesepele menanyakan para bapak-bapak setelah pulang kerja, apa kabar, gimana pekerjaan, apakah ada yang bisa dibantu, atau apakah dia ingin sesuatu yang bisa kita bantu juga. Nah, juga sebagai mungkin karena seperti tadi dalam keluarga ada sepasang suami dan istri ya. Ini juga harus saling mendengarkan secara terbuka, tidak malah takutnya kan justru saling mendominasi nih yang paling sering justru kan kalau suami istri sedang mencoba berbicara, mungkin suaminya ingin mengatakan kalau oh dia merasa hidup dia lagi berat nih karena dia pekerjaan lagi banyak tuntunan. Terus juga ada mungkin atasannya atau mungkin ada kesulitan ekonomi. Nah, mungkin dengan bapak-bapak ini istilahnya bisa dilihat sebagai komplain ya,
kalau bisa persepsikan secara negatif, ibu-ibunya mungkin juga merasa defensif karena, oh kalau kamu kan cuman di pekerjaan doang nih, lah kalau saya kan justru di rumah juga ada stres anak, saya di pekerjaan juga capek loh, sedangkan saya di rumah ngurus anak lagi. Nah ini kan justru akan menjadi konflik sendiri nih dalam komunikasi. Nah, mungkin sebagai dukungan keharmonisan keluarga, dukungan keluarga itu sendiri bisa dengan menjaga komunikasi yang tetap terbuka. Dan juga ada juga itu mungkin termasuk di resolusi konflik dan kesabaran. Namun selain itu ada juga waktu berkualitas antara keluarga. Jadi justru kalau bisa menyisihkan waktu mungkin di akhir pekan, 1 hari, atau mungkin beberapa jam aja untuk menikmati waktu dengan ibu, bapak, dan anak semuanya. Karena ternyata di salah satu penelitian yang saya baca, itu bapak-bapak juga merasa terdukung loh sama anak-anaknya. Kalau anak-anaknya merasa hangat juga dengan bapaknya dan terbuka dengan ayahnya. Cuman karena tadi studi saya cukup mengerucut ya dengan anak-anak usia sekolah saja, itu juga saya pertimbangkan karena kan pastinya anak-anak juga selagi mereka menjalani transisi dari mungkin masa balita, masa sekolah, masa remaja, itu kan mereka juga mengalami apa ya mungkin pencarian identitas dan itu juga ada kesulitannya sendiri. Nah mungkin kalau di usia sekolah ini anak-anak kan masih yang lucu-lucunya gitu ya, masih bisa diajak main dibandingkan nanti takutnya pas remaja mereka udah mulai fokus ke teman-temannya, itu juga bisa diajak nih untuk ikut waktu berkualitas keluarga dan juga bisa main sama bapaknya juga agar kualitas bapak dan anak juga terjalin, gak cuman bapak sama istrinya doang atau ibu sama anaknya doang. Seperti itu mungkin untuk saat ini. Sama satu lagi tadi pertanyaannya, stres sendiri bisa menjadi itu nggak ya apa keharmonisan keluarga ya, justru bisa menjadi stres juga nggak sih bagi bapaknya. Nah sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk dari para ayah karena tadi ya ekspektasi sosial untuk selalu kuat dan justru menjadi tulang punggung keluarga, menjadi kepala keluarga, dia juga merasa stres atau terbebani nih karena dia merasa harus menjaga keluarga agar tetap utuh dan tetap harmonis. Nah, mungkin di situ dilemanya. Cuman alasan saya menjadikan keharmonisan keluarga sebagai moderator di penelitian kali ini, karena mungkin kalau dari persepsi bapaknya dia bisa merasakan stres, tapi kan itu yang dirasakan secara internal sendiri. Sedangkan salah satu teori pendukung tesis saya adalah social buffering hypothesis. Jadi lebih ke dari lingkungannya ini juga bisa membantu si bapak ini untuk lebih terbuka justru dan dia tidak merasa harus menanggung semuanya sendiri. Diharapkan dengan dukungan keluarganya juga, si bapak ini tuh justru merasa bahwa keharmonisan keluarga itu tidak harus menjadi sumber stres. Dan jika pun ia merasa stres karena keluarganya sendiri, dia didukung untuk lebih terbuka dan untuk mengkomunikasikan tadi, agar bisa menjalin resolusi konflik dan juga bisa membangun rasa identitas keluarga yang lebih kokoh nih. Jadi saya berharap dengan seperti tadi ya mungkin dengan bantuan edukator atau bantuan dari sistem di tempat kerja itu bisa mendukung untuk para bapak-bapak ini dan juga semua pekerja sih sebenarnya mau baik bapak dan ibu punya waktu yang berkualitas dengan keluarganya, nggak hanya fokus di pekerjaan aja atau nggak hanya fokus di satu tugas aja. Mungkin kalau dari saya sementara itu dulu. Dari Ibu Naomi boleh ditambahkan mungkin? Ya, terima kasih. Agathea sudah menjelaskannya dengan baik sebenarnya ya. Jadi tadi yang mungkin saya mau garis bawahi saja gitu apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Agathea tadi ya, bahwa family harmony itu penting tuh ya. Maka ditempatkanlah menjadi moderator dan ternyata hasil risetnya menunjukkan memang berperan sebagai moderator dalam menurunkan stres daripada bapak pencari nafkah ini gitu kan ya. Sehingga di sini menjadi penting kita sadari bersama gitu ya mengenai family harmony ini. Tadi unsurnya ada apa aja tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tea gitu ya. Ada apa resolusi konflik, ada communication gitu ya. Ada apalagi kelekatannya juga gitu kan ya. Nah, itu penting sekali teman-teman semua untuk perhatikan apa dimensi dari family harmony itu. Sehingga kalau kita fokus pada hal tersebut, maka
peran kita. Mungkin teman-teman di sini mayoritas juga sedang belajar di psikologi gitu ya. Maka kita perlu banyak mengedukasi masyarakat gitu ya mengenai pentingnya pemeliharaan, pentingnya membina atau apa melakukan communication yang baik between suami dan istri gitu ya supaya uh, suami-suami yang pulang dari kerjaan ini gitu ya bukan dibebani lagi dengan keluhan rengekan gitu ya. Mungkin kebayang kalau suami-suami pulang dari bekerja tapi dibebani dengan keluhan para istri, nagging istrinya atau mengeluh tentang rumah ini bocor lah, lampu mati lah, seperti itu gitu ya. Kan kebayang ya, jadi bapak-bapak ini udah gak capek kerja gitu ya, yang ada cerita tadi anaknya nakal tuh, anaknya nggak mau makan segala macam, stressful pastinya. Ya. So kembali tapi memang kadang-kadang istri juga akan mengatakan bahwa "Loh, kan itu teman hidup saya pengen cerita gitu ya kepada suami saya, ini anaknya rewel gitu kan. Ya betul gitu ya bahwa bercerita dengan pasangan itu sangat penting gitu ya. Apapun mungkin bisa dibahas jadikan bahan bercerita gitu. Tapi penting sekali mungkin latihan-latihan nanti ke depannya gitu ya. Mungkin Agathea juga bisa eh, melebarkan sayapnya nih sebagai psikolog juga ya sekarang ya. Melakukan banyak pelatihan kepada para family gitu ya, communication skill gitu di dalam family supaya tadi gimana membahas suatu masalah even itu adalah masalah kecil kayak tadi ya eh, apa AC bocor misalnya gitu ya, lampu mati gitu ya, anak nggak mau makan, gimana sih seorang istri bisa menyampaikan itu kepada suaminya supaya si suami yang pulang kerja ini tuh tidak merasa eh, kok aku dibebani lagi ya sama cerita rumah tangga seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu menjadi hal yang penting Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi communication-nya itu penting sekali diperhatikan karena hasil penelitiannya membuktikan itu bahwa itu berperan gitu loh sebagai moderator terus menurunkan stres dari para bapak ini. Karena kebayang ya kalau bapak-bapak pulang kerja disambut dengan tadi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu ya, pasti stresnya akan berlipat ganda gitu ya. Di kantor, mungkin di tempat kerjaan juga banyak challenge yang harus dia hadapi gitu ya. Ternyata di rumah ada lagi challenge-nya sendiri gitu ya. Itu tentu membuat dia penuh stres. Which is tadi ya ada tuntutan dari apa? Dari budaya yang sudah mengakar yang menjadi kondisi alam bawah sadar si para pria ini juga untuk tidak tidak boleh menampilkan gitu ya apa kecewa ataupun ketidaksukaan gitu ya sehingga dia pendam seperti itu. Nah, dan dampaknya ternyata memang bisa berakibat pada stres ya karena tadi penelitian ini kan melihat juga ada stres yang dialami oleh para bapak ini berdampak pada well-being-nya gitu ya. Maka hal ini perlu dibantu lah supaya bapak-bapak ini bisa tetap menjadi well-being gitu ya dengan keluarga yang harmonis. Nah, kalau tadi pertanyaan kedua adalah apakah itu malah menjadi tuntutan gitu ya, seolah-olah si bapak jadi merasa dituntut juga untuk selalu menciptakan keluarga yang harmonis gitu ya. Eh, saya akan bilang ya menjadi tuntutan. Tapi semua akan bisa diselesaikan dengan komunikasi antara si bapak dan si ibu gitu ya. Karena ini kan tidak hanya beban ini tidak hanya ada di pundak si bapak, tapi juga ada di pundak si ibu gitu ya dalam menciptakan family harmony gitu. Jadinya dibagilah bersama. Nah, sekarang memang PR ya buat kita psikolog-psikolog atau ilmuwan psikologi terus melakukan sosialisasi kepada family-family gitu ya bahwa penting sekali untuk menjaga dan meningkatkan family harmony seperti itu. Jadi saya tambahannya itu saja. Ya, terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Pak Raja sebagai moderator. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tia dan Ibu Naomi ya yang telah menjelaskan bahwa bagaimanapun juga peran keluarga khususnya pasangan hidup dalam hal ini istri ya
bisa memahami situasi suami ya. Jadi buru-buru kalau tidak bisa mengurangi, minimal tidak menambah gitu. Tidak bisa mengurangi stres, minimal tidak menambah stres. Kira-kira demikian ya. Jadi sangat menolong ya, sangat membantu. Baik teman-teman, ada kesempatan kita bertanya. Silahkan, khususnya teman-teman yang berminat dengan psikologi keluarga ya, ini sangat relevan. Teristimewa untuk inspirasi penelitian selanjutnya ya. Ini sudah ada 3 orang. Pertama Mbak Laduni, yang kedua Mbak Aurelia, nanti yang ketiga Mbak Fadila dan Mbak Vina. Silakan Mbak Laduni. Terima kasih Pak Raja. Selamat sore Bu Naomi dan Kak Tea. Izin bertanya Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pencari nafkah ini atau ayah ini bekerja jarak jauh? Bagaimana keharmonisan keluarga ini dapat menurunkan stres? Apakah dalam penelitian ini sudah dilakukan penelitian, salah satu sampelnya ada keluarga yang jarak jauh seperti itu? Mohon penjelasannya Kak Tea dan Ibu Naomi. Terima kasih. Oke, jelas pertanyaannya Mbak Laduni. Kita kumpul dulu ya, mungkin bisa nanti disatukan jawabannya ya. Jadi yang kedua Mbak Aurelia, silakan Mbak. Ya, selamat sore Pak Raja, Kak Tea, Bu Naomi. Saya ingin bertanya, gimana caranya keluarga itu bisa menciptakan ruang komunikasi yang sehat supaya pria itu juga bisa merasa aman untuk mengungkapkan beban psikologis yang mereka alami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga Mbak Fadila. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Raja, Bu Naomi, dan Kak Tea atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya ya Kak, tadi kan sempat dibahas bahwa pria itu sering terisolasi untuk memendam masalah dan harus terlihat kuat ya Kak. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana keharmonisan keluarga itu bisa benar-benar berfungsi sebagai pelindung atau buffer terhadap stres? Pertanyaan saya, apakah cukup dengan suasana yang harmonis saja keluarganya atau memang perlu komunikasi yang secara aktif itu bisa mendorong pria untuk lebih terbuka? Mungkin itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Raja. Selamat sore Bu Naomi, Mbak Tia, dan teman-teman semua. Mungkin tadi yang sempat menjadi perhatian saya itu bagian kriteria usia 30-40 tahun. Nah, kenapa Mbak Tia akhirnya memutuskan untuk mengambil 30-40 tahun, sedangkan mungkin di Indonesia sendiri, mungkin di Jakarta juga, terdapat juga kan usia 20-30 tahun yang sudah berkeluarga dan tinggal dengan keluarga intinya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu, tadi kalau nggak salah saya sempat dengar Mbak Tia menyebutkan tentang penghasilan para pencari nafkah ini. Nah, apakah perbedaan penghasilan setiap para pencari nafkah ini ada juga perbedaan tingkat stresnya yang terlihat? Terima kasih. Iya, baik. Mbak Yohana nanti ya ke sesi berikutnya ya, kita akan beri kesempatan. Itu dulu ada 4 penanya, Mbak Tea, boleh ditanggapi. Terima kasih. Oke, baik. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi jarak jauh untuk ada kalau misalkan bekerja jarak jauh. Nah, kebetulan memang di tesis kali ini untuk salah satu kriteria penelitiannya adalah para pencari nafkah keluarga, para pria ini harus tinggal bersama keluarga inti. Jadi untuk representatif para pria yang tinggal jarak jauh itu kebetulan tidak ada di tesis kali ini. Mungkin implikasinya bisa berbeda, cuman mengenai cara keharmonisan keluarga ini mungkin dapat mendukung para pria-pria yang bekerja jarak jauh, itu seharusnya masih sama, cuman paling intinya mungkin di kualitas komunikasi pastinya. Dengan jarak jauh kan otomatis hubungan akan butuh lebih banyak effort dan usaha ya untuk tetap menjalin komunikasi terbuka dan juga agar mungkin dari jarak jauh juga kehangatannya mungkin kurang terasa karena kan tidak bisa secara berbarengan. Nah, mungkin hanya bisa di situ dan kalau untuk pada layaknya pasangan jarak jauh pada umumnya memang perlu
diskusikan juga tentunya ini kira-kira jarak jauhnya sampai kapan. Mungkin juga harus ada keluar biaya lebih justru untuk visit juga keluarga karena kan tidak bisa terus-menerus jarak jauh saja. Terutama jika sudah ada anak. Anak kan juga butuh sosok ayahnya secara langsung, tidak bisa hanya melalui layar saja, apalagi karena ini konteksnya anak-anak usia sekolah ya, yang mungkin butuh diberi pengertian juga. Nah, cuman ini pastinya semuanya hanya berdasarkan implikasi studi. Untuk hasilnya sendiri, apakah keharmonisan keluarga tetap dapat menjadi moderator yang efektif, itu saya tidak bisa pastikan untuk kali ini, karena memang itu di luar jangkauan tesis kali ini. Nah, lalu untuk berikutnya, bagaimana caranya membuka ruang komunikasi yang sehat supaya pria merasa aman? Nah, ini mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan yang apakah cukup keharmonisan keluarga saja, apakah perlu komunikasi aktif agar pria terbuka? Nah, ini sebenarnya kan balik lagi dengan sosial dan budaya, terutama di seluruh dunia juga masih sih. Pria-pria itu cenderung jarang bercerita, makanya ada, apa ya, kan viral tuh pria tidak pernah bercerita tapi macam-macam nih masalahnya. Nah, itu memang dari segi keluarga bisa mendukung dengan cara itu tadi menjaga komunikasi yang terbuka. Cuman juga tidak disarankan untuk para pria ini tiba-tiba dipaksa atau justru malah dituduh gitu, "Kok kamu nggak pernah ngomong sih? Kok kamu nggak pernah cerita sih?" Itu malah nanti menjadi pressure sendiri, malah jadi stres itu tadi ya. Malah keharmonisan keluarga jadi sumber salah satu stresnya nih. Nah, maka dari itu memang perlu, eee mungkin mendekati para pencari nafkah pria atau bapak-bapak ini dengan metode yang lebih terbuka dan juga jika mereka ingin bercerita, ya biarkan, tapi kalaupun mereka juga belum siap, ya sudah tidak apa-apa. Karena mungkin cara orang coping itu kan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang dengan bercerita, mungkin ada yang mereka lebih ingin memproses secara mandiri, memproses sendiri nih, tanpa melibatkan orang lain dengan masalah mereka. Itu juga tidak apa-apa. Nah, komunikasi dalam keharmonisan keluarga ini tidak bermaksud untuk harus mendiskusikan sumber stres untuk, mencari solusi untuk sumber stres tersebut, enggak. Ini lebih ke komunikasi secara menyeluruh. Jadi bisa jadi nggak harus ngomongin masalah bapaknya, bisa jadi ngomongin aja mungkin dari segi hobi bapaknya, misalkan hobi bapaknya mancing gitu. Omongin aja misalnya kapan sih terakhir dia mancing sama temen-temennya, oh kemarin nangkap ikan apa aja, atau mungkin dia hobi nonton bola gitu. Terus dengan segi waktu berkualitas tadi kan ada quality time nih di faktor keharmonisan keluarga, mungkin bisa sekali-sekali anak dan ibunya juga diajak nonton bola rame-rame gitu. Walaupun mungkin dari ibunya juga nggak tertarik-tertarik amat, cuman ya demi menyenangkan si bapak ini. Nah itu dari bapaknya juga udah bisa merasakan tuh kehangatan dari keluarganya, walaupun dia tidak membicarakan permasalahan mereka. Maka apakah perlu komunikasi aktif agar pria terbuka? Perlu, cuman tidak dipaksakan juga, dan tidak memaksakan juga bahwa pria harus terbuka dengan masalah mereka agar keluarga bisa harmonis. Jika mereka ingin bercerita, mereka akan bercerita jika mereka sudah siap. Tapi selain itu komunikasi bisa juga difokuskan ke hal-hal lain yang terlepas dari stres mereka, yang justru menjadi aspek di kesejahteraan psikologis yang lain nih, karena tadi kan psychological well-being ada banyak. Ada dari penerimaan diri, ada dari mungkin dari alam juga, dan juga realisasi mereka. Nah, itu semuanya kan bisa dibahas menjadi komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis para pria. Nah, mungkin itu. Untuk yang terakhir ada pertanyaan kenapa usianya 30 sampai 40 tahun. Nah, itu memang, kalau waktu itu dari pembahasan saya dengan Bu Naomi selaku dosen pembimbing, itu kami mendiskusikan kira-kira kalau usia 20 sampai 30 itu, mungkin mereka ada yang udah menikah dan ada juga yang sudah punya anak, cuman kan anak di sini anak usia sekolah di antara 3 sampai 12 tahun khususnya. Nah itu mungkin, usia rata-rata di Indonesia mungkin udah menikahnya di usia 25 mungkin atau mungkin 20 awal, cuman itu masih awal-awal pernikahan banget nih, dan mereka mungkin masih dalam masa transisi. Nah justru yang saya ingin kerucuti adalah untuk melepas beban transisi dari kehidupan yang tadinya sebelum dan sesudah menikah, dan juga sampai punya anak yang sudah berjalan 3 tahun. Bukan masa-masa awal-awal pernikahan yang mungkin masih adaptasi pernikahan dan juga masa-masa awal memiliki anak nih. Apalagi kalau anak pertama, itu kan masih masa-masa adaptasi juga. Makanya tadi justru banyak yang di studi ini, rata-rata itu bapak-bapak udah memiliki anak kedua.
Jadi seperti itu. Lalu untuk penghasilannya, apakah perbedaan penghasilan berbeda tingkat stresnya? Nah, kebetulan untuk diskusi kali ini mungkin itu menjadi salah satu keterbatasan dari saya sendiri. Saya kurang melihat gitu ya, apakah ada tren nih antara penghasilan dan juga dari tingkat stresnya. Mungkin kalau dari studi yang saya pernah baca, eh, untuk penghasilan sendiri memang ada menjadi faktor stresnya. Cuman untuk demografi ini kebetulan saya belum sempat analisa juga waktu itu. Jadi mohon maaf untuk segi penghasilan saya kurang bisa menjawab. Mungkin dari Bu Naomi bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Teh juga sudah menjawab dengan baik ya, mengenai apa yang ditanyakan ya. Eh, Mungkin saya menggarisbawahi tentang tadi komunikasi gitu ya. Komunikasi yang seperti apa sih sebenarnya? Apalagi misalnya LDR tadi ya, jarak jauh seperti itu. Komunikasinya tuh yang seperti apa? Karena ya, tadi dikatakan bahwa kan itu bicaranya memang moderator variable-nya adalah family harmony. Tapi di dalam family harmony itu kan dimensinya salah satunya adalah communication. So yang harus kita perhatikan di sini communication itu yang seperti apa gitu ya. Saya terlepas nanti saya dari sisi praktisi ya, tapi kita kembali ke mungkin kalau teman-teman eh, mau menurun kalau dari kuesioner itu bisa kita lihat item-item dari kuesioner yang fokus pada communication. Nah, itu mungkin bisa juga menjadi bagian dari apa yang harus ditingkatkan gitu ya di dalam membina suatu keluarga yang harmonis dalam artian komunikasinya yang baik. Mungkin Mbak Tia juga bisa bantu coba cari item-itemnya. Saya sedang cari ya, tapi saya dapat beberapa itemnya yang bagian di Family Harmony Questionnaire itu kan ya. Misalnya ada itemnya yang misalnya ada kata-kata eh, apa nih contohnya ya, sebentar yang communication ya. Yang communication itu ada item misalnya apa sih? Misalkan yang saya dapat mengatakan nih, I don't talk to my family when I'm angry. Saya nggak bisa cerita saat saya kesal gitu kan ya. Nah, padahal seorang yang sedang kesal itu kan pengennya bisa dikeluarin ya, gitu kan ya. Tapi apa yang terjadi coba? Kalau misalnya kita kesal terus kita keluarin, kita cerita nih kepada pasangan kita. Seringkali kalau pasangan yang tidak siap dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan, saat pasangan kita ngeluarin kekesalan yang ada apa? Kitanya ikut kesal gitu kan ya, kebawa emosi, akhirnya ribut deh, gitu kan? Nah, itu itu tidak boleh terjadi. Itu malah membuat family harmony berantakan itu gitu ya. Jadi harapannya adalah bagaimana membantu apa pasangan kita gitu, untuk tetap bisa mengekspresikan kondisi emosinya, even though emosi yang jelek, emosi yang negatif, tapi bisa diterima dan dipahami oleh pasangannya dengan baik. Ya, jadi kalau kita kembali ke tentang bagaimana menjalin komunikasi gitu ya, menjalin komunikasi dengan pasangan, even adalah hubungan yang LDR, mungkin komunikasinya by phone or by video call gitu ya, tapi tetap harus menjaga, kalau kita di psikologi kita belajar tentang teknik-teknik komunikasi. Ya, seperti misalkan active listening. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya, dalam meningkatkan komunikasi bersama pasangan, kita harus berperan menjadi pendengar yang baik gitu ya. Pendengar yang baik artinya apa? Tahu gilirannya gitu. Giliran dia lagi cerita. Ya wis didengerin gitu ya. Jangan dipotong gitu kan. Nah, itu kan contohnya ya. Jadi kita mendengarkan tolong jangan hanya kata mendengarkan. Saya mungkin lebih suka dengan kata menyimak ya. Karena beda antara mendengar dengan menyimak gitu ya. Kalau dengar ya dengar gitu ya. Ntar suaminya bisa bilang, kamu dengar gak sih saya ngomong? Dengar, tapi istrinya sambil mainan HP gitu ya. Itu tidak mendengar baik gitu ya, dengerin bukan. Yang harus kita tekannya adalah menyimak apa yang disampaikan oleh pasangan kita dalam berbicara ya. Itu satu.
Kemudian biasanya kita juga selalu melatih gunakan statement I statement. Nah, I statement itu aku ya. Artinya cerita aja kondisi aku nih ngalamin ini loh. Aku nih lagi kesel loh. Aku nih kayak gini ya gitu ya. Daripada kamu ini bikin aku stres kamu gitu. Jadi kesannya pasangan kita itulah sumber permasalahan gitu ya. Nah, jangan. Tapi aku aja bilang, ini aku lagi gak enak hati nih gitu ya. Jadi eh, membuat angle-nya dalam pembahasan dalam diskusi bersama pasangan itu adalah ya yang sedang mengeluh itu yang ngomong aku itu gitu ya bukan kamu. Jadi karena kamu itu kesannya ntar menuding gitu ya, memposisikan pasangan kita yang salah itu. Use I statement itu juga harus ditingkatkan. Kemudian dalam berkeluarga, berhubungan dan komunikasi dengan pasangan itu juga empati gitu ya. Kayak tadi misalkan udah tahu pasangannya baru pulang kerja, ya janganlah dibombardir dengan renyekan, omel. Itu kan sebenarnya tidak berempati ya dengan pasangan gitu. Tapi eh, tunjukkanlah empati bahwa oh ya dia biar dia istirahat dulu, mandi dulu, makan dulu, udah santai, cari momen bisa mengeluh gitu ya. Nah, itu empati lah terhadap pasangan gitu ya. Terus be specific and clear itu juga bagian dari communication ya, supaya kalau ngomong tuh yang jelas gitu. Jangan kamu ini selalu, loh selalu padahal beberapa kali dia pernah melakukan gitu ya. Misalnya, kamu selalu nggak pernah cuci piring. Nah, padahal ada suaminya yang cuci piring gitu ya. Nah, jadi suaminya kan jadi sewot gitu ya. Suaminya bilang, ada kok aku bantu cuci piring gitu. Iya, tapi kadang-kadang. Nah, gimana tadi selalu, sekarang kadang-kadang. Nah, kan bingung ya. Jadi harus spesifik kalau ngomong gitu ya. Jadi istri-istri nih gitu. Nah, itu teknik-tekniknya ya teman-teman. Eh, di dalam melatih komunikasi yang baik dan bisa kita latih terus uh, untuk bisa nanti juga teman-teman apalagi sebagai praktisi psikologi maupun ilmuwan psikologi kita lakukan tadi edukasi ke masyarakat supaya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan seperti apa tadi. Tidak hanya selalu komunikasi itu kita harus physically ketemu gitu ya, tapi kalau LDR bisa nggak ya tetap bisa gitu ya dengan video call, tapi memang akan beda eh, waktunya ya. Kalau misalnya sama pasangan kita yang ketemu secara langsung kan, ya setelah dia pulang kerja kita bisa waktu yang cukup panjang ketemu gitu ya. Tapi kan kalau kita LDR gitu, komunikasinya kan hanya ya di jam-jam tertentu yang sudah dibuat perjanjian gitu ya, jam segini kita ngobrol gitu ya. Jadi terbatas waktunya gitu. Tapi asal ada komitmen dari kedua belah pihak untuk meningkatkan komunikasi dan mempertahankan keharmonisan keluarga, nggak ada salahnya itu dicobakan terus-menerus gitu ya. Supaya tadi si bapak-bapaknya ini sebagai pencari nafkah tetap merasakan ada peran dari keluarga yang mendukung dia supaya tidak terlalu stres terhadap beban kerja yang dia dapatkan. Itu ya. Kemudian tadi tambahan pertanyaannya tentang usia tadi sudah dijawab oleh Mbak Tea ya gitu ya. Usianya memang sengaja dicari yang seperti itu gitu ya. Dengan beberapa pertimbangan kayak tadi tentang nanti dampaknya juga ke usia anaknya juga. Tentu akan stresnya berbeda gitu ya. Kalau dia sudah terlalu lebih muda ataupun udah terlalu tua juga nanti stresnya berbeda. Jadi memang dibatasi. Jadi memang menariknya kita kalau bikin penelitian tuh memang perlu perlu ada pembatasan gitu ya dalam usia partisipan supaya apa? Supaya kita fokus sebenarnya. Memang betul, jadi tidak terlalu bisa digeneralisir kepada semua pria dengan rentang usia yang begitu panjang, tidak. Tapi setidaknya kita berkontribusi untuk area usia sekian yang sedang kita teliti. Gitu ya. Dari saya sekian untuk tambahannya dari penjelasannya Mbak Tian tadi. Sekian Pak Raja. Baik, terima kasih banyak Ibu Naomi. Ditekankan oleh Bu Naomi bahwa komunikasi itu sangat penting ya dalam hal berrelasi dengan pasangan ya, keluarga khususnya yang jaraknya tidak berdekatan karena kerja atau karena profesi ya, jadi itu yang ditekankan tadi. Baik, terima kasih
Nah, yang berikut kita beri kesempatan kepada Mbak Johana. Nah, silakan Mbak Johana. Baik, Pak Raja, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Ibu Naomi dan Kak Tea, apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas sekali. Oke, baik. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apakah faktor keluarga yang harmonis ini akan menjadi faktor buffer yang akan selalu melindungi stres laki-laki yang bekerja dalam waktu yang cukup panjang atau cuman beberapa saat. Kemudian tadi kan sempat disampaikan selain keluarga yang harmonis, komunikasi juga gitu. Ada faktor yang lain nggak sih yang bisa menguatkan mungkin ya untuk para laki-laki yang pencari nafkah ini? Terima kasih, Naomi, Kak Tea, Pak Raja. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut dari Mbak Salsabila. Silakan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Raja, Bu Naomi, dan Kak Tea. Di sini saya ingin bertanya, kenapa sih Kak Tea itu memilih family harmony sebagai moderator, bukan sebagai mediasi dalam hubungan antara perceived stress dan psychological well-being. Terus untuk yang kedua itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya untuk pemilihan kriteria partisipannya itu di usia 30-40 tahun. Apakah ada pertimbangan lain mungkin seperti teori yang digunakan gitu? Seperti itu. Terima kasih Kak Tea, Bu Naomi, dan Pak Raja. Ya. Baik, terima kasih kedua penanya. Kita langsung aja beri kesempatan kepada Mbak Tea untuk menanggapi tentang harmoni dan stres. Kemudian Mbak Salsa juga tadi terkait dengan usia dan juga terkait moderasi ya yang digunakan. Silakan Mbak dan Bu Naomi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, tadi faktor buffering keharmonisan keluarga ini memang selalu bisa diandalkankah dan apakah memang ada faktor lain yang bisa menguatkan dan apakah bisa jangka panjang? Nah, namanya keharmonisan keluarga itu ya kan keluarga juga melewati fase-fase sendiri ya. Jadi memang selama keluarga itu sendiri bisa dijaga tetap harmonis dari semua pihak, baik dari ayahnya itu sendiri ataupun dari ibu dan juga anak-anaknya bisa saling menjaga, karena tadi kan dalam keluarga kan ini bentuknya sistem ya, saling keterikatan, kelekatan, itu bisa menjadi buffer. Cuman apakah ini bisa membuffer sepenuhnya? Nah, seperti yang tadi dari presentase prediksi di tesis kali ini hanya bisa menjelaskan 40% dari faktornya menurut regresi tadi. Jadi memang masih ada banyak faktor lain, terutama 60% lagi kan soalnya itu yang tidak termasuk diteliti nih. Cuman kira-kira apakah ada faktor lain yang bisa menguatkan? Nah, karena tesis kali ini fokusnya adalah psychological well-being. Tadi psychological well-being itu kan ada beberapa aspeknya, terutama mungkin ada dari self-acceptance, personal growth, otonomi, environmental mastery, purpose in life, dan juga positive relationship. Nah, mungkin dari faktor-faktor lain pendukung ini bisa diambil dari faktor-faktor lain di psychological well-being. Jadi bisa dari diri bapaknya ini sendiri atau diri mereka sendiri. Apakah mereka bisa menerima kondisi diri mereka sendiri? Apakah mereka bisa mencari cara-cara untuk membuat mereka merasa kalau mereka tuh tetap berkembang gitu sebagai pribadi, sebagai individu. Jadi tentunya nggak cuma faktor keluarga aja, tapi ada banyak faktor lain yang kemungkinan bisa diambil dari teorinya psychological well-being RIF ini. Itu beberapa contohnya. Nah, dan juga kenapa ini saya menjadikan moderator untuk Family Harmony dan juga bukan mediator. Nah, itu karena yang tadi ini berhubungan juga dengan teorinya psychological well-being, karena keharmonisan keluarga bukan satu-satunya prediktor psychological well-being karena aspek-aspeknya yang banyak tadi. Mungkin jika dilihat secara kasar, family harmony kan lebih ke hubungan interpersonal ya. Jadi ini lebih ke positive relationship-nya dari psychological well-being. Mungkin bisa juga ini masuk ke purpose in life, mungkin dengan kan orang bisa menjadikan keluarga sebagai tujuan mereka hidup. Dan juga bisa juga keluarga membantu mereka
untuk lebih menerima diri sendiri. Cuman ini bukan semuanya yang menjelaskan di psychological well-being. Jadi bukannya justru karena stres terus ada keharusan keluarga baru jadi psychological well-being, enggak. Soalnya kan kalau mediasi lebih begitu ya, menjelaskan apakah ada variabel yang di tengah ya. Nah, malahan justru yang menjadi inspirasi family harmony sebagai moderator atau sebagai buffer itu karena ada satu studi waktu itu namanya Kavi Kondala, ini memang menjadi tulang punggung tesis saya ya, karena justru mereka menemukan kalau kondisi keluarga ini, keharmonisan keluarga ini itu justru tetap stabil meskipun di dalam tekanan hidup sekalipun. Jadi misalkan orang lagi mengalami tekanan hidup nih, mau seberapapun wujudnya, nah itu keharmonisan keluarga tetap bisa berdiri sendiri. Jadi mereka seperti variabel individu yang terlepas gitu dari stres. Makanya itu yang memotivasi dan juga menginspirasi saya untuk menjadikan ini sebagai moderator dan bukan mediator. Karena bukannya dia mempengaruhi hubungannya dengan cara dia jadi pihak yang tengah. Lalu kalau nggak ada keharmonisan keluarga, kalau misalkan dia stres jadi nggak psychological well-being, nggak. Cuman keharmonisan keluarga bisa menjadi semacam mempengaruhi hubungan mereka dengan cara dia menjadi pihak ketiga, bukan pihak penengah. Mungkin itu kalau dari saya. Dari Bu Naomi, boleh minta tolong dibantu jelaskan lebih lanjut? Ya, sudah sesuai Pak ya. Jadi memang betul. Kita perlu memahami tentang apa itu variabel mediator, apa itu variabel moderator. Mungkin itu yang penting buat teman-teman, apalagi mungkin yang sedang menyusun penelitian gitu ya, penelitian baik skripsi, ini tesis ya. Jadi kita harus tahu kapan kita menempatkan sebuah variabel itu sebagai variabel mediator, kapan kita menempatkan itu sebagai variabel moderator. Itu bukan karena mau-maunya kita ya asal menempatkan, tidak ya teman-teman ya. Jadi ada dasar-dasar pemikiran logisnya dan argumentatif teoritisnya juga ya, mengapa sebuah variabel menjadi mediator misalkan ya. Jadi mediator kan artinya perantara antara variabel X dengan Y gitu ya. Artinya tanpa variabel si mediator X sama Y ini nggak ketemu. Nah, gitu ya. Maka harus ada variabel mediator. Nah, kan untuk topik tentang stres dan family harmony dan juga satunya PBB ya, psychological well-being, kita sedang tidak bicara tentang ada faktor itu gitu ya. Kita bicara sebenarnya sudah jelas ada pengaruh antara perceived stress kepada well-being, itu sudah terbukti ada ya. Tetapi kita sedang berpikir gimana kita bantu gitu ya, kita bantu supaya ini bisa diturunkan, diberikan buffering tadi ya, ditangani. Maka itu namanya variabelnya namanya moderator itu, bukan variabel mediator. Jadi mungkin saya lebih menekankan ke itu ya kepada teman-teman. Kita pahami apa makna variabel mediator dengan variabel moderator. Segitu saja tambahan dari saya, Pak Raja dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Pertanyaannya sangat menyemangati ya, membuat diskusi kita menjadi aktual ya. Ya, kalau ada satu lagi penanya tidak tahan lagi harus bertanya ya silahkan ya. Masih ada. Ya, kalau tidak ada, dari diskusi kita ini bisa kita saksikan sendiri teman-teman bahwa peran keharmonisan itu ya benar-benar nampak di dalam ya terasa di dalam keluarga yang bisa berdampak kepada para bapak yang menjadi sumber nafkah misalnya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa peran keharmonisan di sini dilihat sebagai moderator ya. Jadi dia bisa mengurangi atau mempererat kaitan antara stres dan kesejahteraan psikologis atau sebaliknya. Dan dalam Mbak Agathia mau ada tambahan ya? Oh, belum selesai ya? Sepertinya ya pertanyaannya dijawab ya?
Iya, maaf Pak, tadi Oh, ada betul, satu betul. Baru pertanyaan yang satu. ada keskip satu, saya lupa. Ya, ya, silakan, silakan. Maaf Mohon ya. maaf, Ya, tadi ada juga yang nanya soal teorinya ya, kenapa ya, dipilih 30 sampai usia 40. Nah ya, ya, maaf betul. tadi sempat keskip, saya Belum, lupa. ya, belum terjawab juga rupanya. Saya baru sadari juga. Silakan. Oke, nah mungkin dari tesis saya waktu itu untuk teori mengapa usianya dipilih 30 sampai 40 selain tadi pertimbangan supaya karena di Indonesia kan usianya tidak harus adaptasi pernikahan, tidak harus adaptasi ke masa baru punya anak, itu ada juga teori dari Erikson di Psychosocial Development dari usia 30 sampai 40-an itu justru kan generativity versus technician. Nah, ini di mana mereka tuh justru udah jadi nih tentang family dan juga karirnya mereka, jadi udah stabil. Nah, dan mereka justru yang mereka tekankan adalah kesuksesan menjalani dua-duanya nih agar di kehidupan keluarga mereka sukses dan kehidupan pekerjaan juga mereka sukses. Nah, selain itu ada juga konsep dari Levinson. Nah, dia mendeskripsikan usia 30-an itu justru peaknya dari siklus kehidupan kalau menurut Levinson ini. Nah, ini dideskripsikan sebagai waktu di mana seorang individu ini harusnya sudah satisfied gitu ya, sudah puas dengan kehidupan keluarga dan juga dengan pekerjaannya dia dibandingkan mungkin milestone-milestone kehidupan yang lain. Nah, ini cuman mereka juga di usia segini itu mengalami tantangan di mana mereka mendapat mungkin beban gitu ya, beban kalau mereka tuh harus bisa secure nih untuk income-nya mereka dan juga mereka di usia yang seperti tadi anak-anak misalkan udah masuk usia sekolah dan juga mungkin anaknya sudah mulai kalau misalkan mereka ingin menumbuhkan keluarga mereka menambah anak lagi ini jadi ada pilihan-pilihan keluarga yang harus lebih krusial nih yang ditentukan di usia 30-an ini juga. Itu yang menjadi dasar-dasar teori mengapa tadi di luar masa-masa adaptasi pertimbangannya dipilih usia 30 sampai 40 tahun. Mungkin itu saja tambahannya dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tia atas tambahannya. Saya kira sudah semua ya pertanyaan dijawab ya. Jadi sudah semua dari Mbak Johanna dan Mbak Salsabila tadi. Oke teman-teman, demikian diskusi kita pada sore hari ini. Ya, walaupun diskusi kita singkat misalnya, seperti biasa 2 jam, tapi 1,5, tapi saya harap bisa membawa dampak dan manfaat bagi kita semua. Ya, yang jelas bahwa pertemuan kita sore hari ini bisa menambah pemahaman kita, khususnya bagi teman-teman yang menekuni psikologi keluarga ya, bisa menambah perbendaharaan atau pemahaman kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber kita, Ibu Dr. Naomi Sutikno dan Mbak Agathea ya. Terima kasih. Kami dari tim FDI mengucapkan terima kasih dan sebagai apresiasi kami akan menyerahkan sertifikat kepada kedua narasumber kita. Yang pertama, kita berikan kepada Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog, sebagai narasumber kita edisi hari ini. Mohon diterima Ibu Naomi. Terima kasih banyak Pak Raja. Saya terima dengan sukacita. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Naomi. Kemudian sertifikat berikut kita serahkan kepada Mbak Agathea Maibel, MC Psikolog CHT, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Silahkan Mbak Tia, mohon diterima. Ya, terima kasih banyak Pak atas sertifikatnya dan juga Baik, kesempatannya. sama-sama. Semoga di hari yang akan datang kita masih bisa bertemu lagi di gelombang dan acara yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, demikian acara kita pada sore hari ini telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim FDI yang mempersiapkan acara kita ini, Miss Sartina dan kawan-kawan, dan juga teman-teman sekalian yang setia, khususnya teman-teman yang bertanya sore hari ini luar biasa. Terima kasih, kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat sore dan semoga sehat selalu. Selamat sore Pak Raja dan Sore, Mbak Tia. ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Terima Kak kasih. Hertina.
Terima kasih. Makasih Saya Bu. pamit. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih banyak Ibu, Bapak, dan teman-teman Baik. sekalian. Selamat Ya. sore.